Oke, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya nih untuk mengikuti kelas online hari ini. Perkenalkan saya Marina dari Sirko dan hari ini kita akan coba uh, mengadakan kelas online mengenai terima dan kirim pesan dari marketplace melalui Swift. Oke. Nah, ini untuk agendanya teman-teman. Jadi hari ini agendanya ada pembukaan, pemaparan materi, nanti akan ada sesi Q&A, kemudian akan ada pengenalan program ibu dan juga penutupan. Oke, nah mungkin sebelum kita mulai, di sini ada tata tertib untuk kelas online Swift Hub ya teman-teman. Jadi teman-teman selama sesi ini jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat ya. Gitu. Jadi dengan formatnya nama peserta, strip nama brandnya teman-teman dan juga pertanyaannya. Gitu. Nah nanti akan dilakukan sisi Q&A selama 25 menit. Nah, nanti kalau saya ada pertanyaan yang belum terjawab saat sesi chat ini, dapat ditanyakan juga melalui live chat di admin panel atau melalui email ke swifthubsupport@circle.com. Nah, untuk pertanyaan teknis di luar kelas online bisa disampaikan melalui live chat dan juga melalui email ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan selama kelas online yang berlangsung itu sesuai dengan materi yang akan dijelaskan gitu. Dan juga disarankan untuk teman-teman menggunakan desktop supaya kelasnya berjalan lebih lancar dan nantinya materi kelas online ini beserta recordingnya akan dikirimkan via email ya ke emailnya teman-teman setelah kelas ini berakhir. Oke, next di sini saya coba update sedikit ya teman-teman terkait lini bisnisnya dari Circle sendiri. Nah, di sini ada untuk enterprise bisnis, kita ada Circle Commerce, Circle Swift, dan juga Streamlight. Di sini udah ada beberapa juga partner-partnernya juga ya, seperti Unilever, Mitra 10, dan juga yang lainnya. Gitu. Nah, next di sini untuk small and medium size enterprise, yaitu Swift Hub yang mungkin teman-teman sekarang gunakan juga ya gitu. Nah ini kita juga akan membahas lebih lanjut mengenai Swift Hub. Selain itu kita juga ada micro business dari Warung Pintar dan juga consumers dari orang. Nah, mungkin info juga ya sedikit nih teman-teman, apa sih sebenarnya Swift Hub itu gitu ya. Nah, Swift Hub ini adalah dashboard yang dimana teman-teman bisa gunakan untuk manajemen marketplace-nya teman-teman. Nah, jadi misalnya nih teman-teman ada beberapa marketplace, contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada, dan yang lainnya gitu ya. Itu semua bisa diintegrasikan ke Swift Hub dan juga bisa dikelola di satu dashboard di Swift Hub. Seperti itu. Oke, nah next di sini Swift Hub ini kita ada integrasinya dengan beberapa fitur ya teman-teman. Yang pertama ini dengan brand.com. Kita integrasinya dengan Shopify. Jadi kalau teman-teman mungkin ada websitenya bisa diintegrasikan dengan Shopify. Kemudian yang tadi saya infokan yang marketplace management dan juga chat commerce. Seperti itu. Oke, kita coba langsung aja ya teman-teman ya ke materinya. Nah, ketika teman-teman sudah mengintegrasikan marketplace, nah teman-teman bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama itu di gambar yang pojok kiri atas ya, itu untuk update stok nih teman-teman. Jadi misalnya mungkin teman-teman ada punya Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah biasanya kan update stoknya tuh di masing-masing marketplace-nya ya. Nah kalau misalnya teman-teman menggunakan Swift Hub, bisa update langsung di dashboard Swift Hub-nya. Seperti itu. Nah contohnya sebentar, saya coba share dulu ya. Nah, ini untuk dashboard Swift Hub-nya nih teman-teman. Jadi di sini ada menu stok, kemudian daftar stok. Nah, di sini untuk produknya teman-teman gitu. Nah, ini contoh bisa diedit gitu ya untuk produknya itu misalnya untuk di shop yang pertama stoknya berapa, shop yang kedua itu stoknya berapa, atau mungkin ada di marketplace yang lain itu bisa diedit dari satu dashboard. Seperti itu. Oke, itu untuk update stok. Yang kedua itu untuk mengelola pesanan nih teman-teman. Jadi kalau saya teman-teman ada pesanan dari berbagai macam marketplace bisa diproses juga dari dashboardnya Circle gitu atau Swift Hub.
Nah, ini untuk statusnya seperti ini ya. Jadi, flow-nya itu ketika ada pesanan baru dari marketplace, nah itu nanti akan statusnya muncul pesanan baru gitu. Nah, nanti ini yang muncul adalah pesanan yang sudah dibayarkan oleh customer gitu. Nah, next ke status pesanan diterima. Jadi pesanan sudah dibayarkan dan siap untuk dikemas oleh seller. Nah, nextnya di sini ada pesanan dikemas, berarti pesanannya sedang dalam proses kemas, pesanan dikirim dan juga pesanan selesai. Seperti itu teman-teman. Nah, selain untuk update stok dan juga untuk mengelola pesanan, nah teman-teman juga bisa banget nih ada fitur namanya marketplace chat gitu. Jadi misalnya mungkin teman-teman ada Shopee dan Tokopedia. Nah, kalau ada chat dari customer kan balasnya di masing-masing dashboardnya ya gitu. Nah, ini kita juga ada fitur untuk balasin chat dari Shopee dan Tokopedia di satu dashboard gitu. Tapi untuk saat ini hanya bisa 2 marketplace itu aja, hanya Shopee dan Tokopedia. Yang lainnya seperti Lazada atau Bukalapak itu belum bisa ya, teman-teman. Gitu. Nah, untuk hari ini kita akan coba fokus dulu ke marketplace chat ya. Oke, next di sini untuk marketplace chat. Nah, ini tampilannya seperti ini, teman-teman. Nanti mungkin di sesi di akhir materi di slideshow ini saya coba tunjukkan juga ya demo dari dashboard SweetHub-nya. Gitu. Nah, ini untuk caranya gitu ya marketplace chat. Di sini teman-teman bisa buka dashboard SweetHub, lalu klik integrasi toko. Lalu ke bagian chat, nah di sini ada Shopee Chat dan juga Tokopedia Chat gitu. Nah, jadi mungkin sebelum ini teman-teman harus sudah dipastikan dulu marketplace-nya itu sudah terintegrasi ya dengan dashboard SweetHub, kemudian baru bisa diintegrasikan dengan Shopee Chat atau dengan Tokopedia Chat. Nah, next kalau misalnya udah, nanti di sini teman-teman bisa nih diklik juga channel penjualan, kemudian daftar toko. Nah, di sini ada contoh misalnya ya, di PPT ini ada 2 Shopee. Nah, Shopee yang ada chat aktif warna hijau di lingkaran ini, nah itu berarti Shopee tersebut sudah terhubung ke marketplace chat-nya. Gitu. Nah, cara untuk aksesnya itu di mana? Teman-teman bisa diklik aja nih yang sebelah kiri navigasinya ada chat, lalu masuk ke dashboard chat. Nah, tampilannya seperti apa? Nanti tampilannya seperti ini. Gitu. Ini untuk dashboard marketplace chat-nya ya, teman-teman. Ini untuk bagian beranda. Nah, di bagian beranda ini terdapat ringkasan dashboard marketplace chat, seperti percakapan masuknya ada berapa, percakapan diklaim oleh agen ada berapa, rata-rata waktu respon, dan juga channel yang diintegrasikan. Gitu. Dan dari sebelah dashboard ini, sebelah kirinya ada navigasi juga ya, teman-teman. Beranda, percakapan, pengaturan, manajemen agen, channel percakapan, dan juga laporan. Gitu. Nah, di bagian bawah nih teman-teman ada channel percakapan toko gitu ya. Di sini ada Shopee. Jadi teman-teman bisa juga nih cek, oh channel apa aja sih yang kita integrasikan marketplace chat-nya gitu. Di sini ada Shopee. Atau bisa teman-teman juga klik bagian channel percakapan ya, navigasi sebelah kirinya. Nanti tampilnya seperti ini, teman-teman. Gitu. Ini contoh ya, di sini ada Shopee jual buku-buku gitu ya. Nah, ini ketika teman-teman klik lihat detail, di sini ada infonya gitu. Di sini ada nama channelnya, terus agen siapa aja yang bisa akses chat dari Shopee yang jual buku-buku ini. Gitu. Itu ya teman-teman untuk channel percakapan. Nah, next, di sini untuk percakapannya nih teman-teman, tadi ya yang sebelah kiri navigasinya bisa diklik aja logo chat gitu ya. Nah, di sini ada 3 bagian. Ada 3 bagian percakapan. Yang pertama itu antrian, kedua itu saya, ketiga itu archive gitu ya, atau arsip gitu. Nah, antrian ini, jadi kalau misalnya ada customer dari Shopee atau Tokopedia yang chat gitu ya ke marketplace, nah itu nanti akan masuk ke antrian dulu gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah masuk ke antrian, teman-teman bisa klaim nih, gitu, diklaim oleh saya, gitu ya. Jadi ketika teman-teman klik saya itu nanti ada pesan masuk yang sudah diklaim, gitu. Nah, baru nanti teman-teman bisa balas tuh, gitu, kalau udah diklaim pesannya, gitu. Dan next terakhir di sini ada archive, gitu. Ini untuk pesan masuk yang mungkin udah selesai sih percakapannya, di archive aja biar nggak terlalu numpuk, biar nggak terlalu banyak, itu bisa juga, gitu. Nah, next di sini di gambar pojok kiri bawah ya, di sini ada 3.
Nah, ini ada label percakapan dan klaim percakapan gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk percakapan ini juga bisa teman-teman labeli gitu ya. Mungkin nanti di next-nya akan ditunjukkan juga gitu ya label percakapan dan juga ini untuk klaim percakapannya gitu. Dan juga di sini kalau misalnya teman-teman perhatikan juga di bagian chatnya itu pojok kanan bawah itu ada pilih pesan dan balas cepat gitu. Nah, jadi kita ada fitur untuk balas cepat seperti itu. Nah, ini ya teman-teman, next kita ke bagian pengaturan. Ini yang tadi saya infokan nih, ada balas cepat. Nah, balas cepat itu misalnya, ini teman-teman bisa tambahin juga ya nanti ya, gitu. Ini contoh judul pesan sambutan gitu, misalnya ada yang bisa kami bantu, atau misalnya contoh nih, kadang ada juga ya teman-teman customer yang nanya, Min, barangnya dikirimnya kapan ya, gitu. Nah, itu kan biasanya dari toko sendiri punya peraturan sendiri gitu, pokoknya yang orderan masuk sebelum jam 2, itu akan dikirim di hari yang sama, tapi setelah jam 2 akan dikirim esok hari. Itu kan isi pesannya sama ya teman-teman dan berulang gitu, bisa dikirimkan ke berbagai ke beberapa customer. Nah, itu bisa di save aja nih balasan cepatnya. Jadi ketika ada customer yang nanya, ya udah kita langsung klik aja pesanan masuk gitu, contohnya judulnya. Ya. Nanti pesan ini bakal langsung terkirim ke customer gitu. Nah, ini bisa disesuaikan juga dengan kebutuhannya teman-teman ya. Gitu. Ini untuk balas cepat. Jadi teman-teman bisa ke bagian pengaturan, kemudian balas cepat. Nah, next ini untuk pengaturan label yang tadi saya infokan gitu ya. Nah, ini juga bisa digunakan juga, bisa ditambahkan juga nih labelnya gitu, dan juga bisa disesuaikan berdasarkan warna juga. Nah, ini contoh misalnya teman-teman punya customer dari beberapa kota. Contoh misalnya ada customer Jakarta, customer Bandung gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman labeli juga percakapan mana sih dari customer Jakarta atau percakapan mana sih yang dari customer Bandung gitu. Ini bisa ditambahin, di input aja nama labelnya. Nah, ini contoh detail labelnya di pojok kanan bawah ya gitu. Di sini misalnya customer Jakarta ini ada percakapan dengan Shopee, customer Shopee yang mana kayak gitu. Ini bisa teman-teman atur juga dan bisa teman-teman sesuaikan. Seperti itu. Oke. Next di sini ada manajemen agen. Nah, untuk manajemen agen ini sebenarnya ada dua peran ya teman-teman, ada supervisor dan juga ada agen gitu. Nah, bedanya apa gitu? Kalau misalnya supervisor ini peran yang dimiliki oleh owner untuk bisa memantau percakapan yang dihandle oleh para agen. Nah, contoh misalnya nih, teman-teman sebagai owner, terus teman-teman punya beberapa admin atau misalnya beberapa agen gitu ya, ada admin pertama, kedua, ketiga. Nah, teman-teman sebagai supervisor bisa memantau chat dari agen pertama atau agen kedua atau agen ketiga gitu. Jadi bisa tahu agen pertama lagi chattingan sama customer yang mana sih, atau agen yang kedua lagi chattingan sama customer yang mana gitu. Itu sebagai supervisor itu bisa memantau percakapan dari agen, dari tiap agen gitu. Nah, kalau misalnya peran agen sendiri itu peran yang dimiliki oleh admin untuk bisa mengakses dashboard dari marketplace chat ini, gitu. Nah, tapi misalnya nih ada agen pertama, kedua, ketiga. Nah, sesama agen ini tidak bisa saling monitor chat agen yang lain, gitu. Jadi yang bisa memonitor percakapan tiap agen itu hanya supervisor aja. Seperti itu. Dan juga misalnya nih mungkin ada chat customer A lagi di handle sama agen yang pertama. Nah, itu chat customer itu nggak bisa di-handle sama agen yang kedua, kecuali nanti bisa ditransfer chatnya gitu. Nanti bakal ada fitur juga. Fitur yang seperti itu. Gitu. Itu untuk perbedaan supervisor dan juga agen ya, teman-teman. Nah, cara menambahkannya seperti apa? Nah, teman-teman bisa tambahin dulu adminnya itu di dashboard Swift Hub-nya. Sebentar, saya sambil share lagi. Nah, di sini di bagian pengaturan toko, kemudian pengaturan admin. Nah, pastikan admin-admin atau nanti yang jadi agen itu sudah ditambahkan di sini. Gitu, bisa diklik aja buat pengguna, terus di input aja nama adminnya siapa, emailnya, nomor telepon gitu. Dan ini saya tetapkan akses nih, misalnya bisa bolehkan semua akses atau mungkin teman-teman pengen dibatasi aja nih, agen yang pertama cuma bisa apa aja gitu. Nah, itu bisa disetting juga. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu untuk manajemen agen. Tunggu sebentar.
Nah, next di sini ada laporan gitu ya. Nah, di sini untuk laporan ini ada dua, ada statistik umum dan juga performa agen. Kalau statistik umum ini laporan dari seluruh agen berupa total percakapan yang masuk, percakapan yang belum diklaim, atau rata-rata waktu respon agen. Gitu. Jadi misalnya teman-teman ada punya 5 admin atau 5 agen, nah itu bisa dicek juga nih laporannya. Oh ternyata misalnya ini juga bisa difilter ya teman-teman. Misalnya dalam 1 bulan ini total percakapan yang masuk itu ada 159 gitu. Terus yang belum diklaim itu sebenarnya ada berapa percakapan? Ternyata waktu responnya berapa lama kayak gitu ya. Gitu. Ini bisa di teman-teman manfaatkan juga untuk fitur laporannya. Seperti itu. Next. Di sini juga ada laporan performa agen. Nah, jadi contohnya nih misalnya ada beberapa agen ya, ada agen kita, Faisal gitu. Nah, itu bisa dicek juga nih. Misalnya sebentar, di sini ada jumlah percakapan yang diklaim oleh admin kita itu ada berapa, atau percakapan yang selesai itu ada berapa. Dari sini juga ada chartnya juga gitu ya. Yang pojok, yang gambar screenshot yang bawah, yang kedua itu juga bisa dicek juga untuk chartnya. Gitu. Jadi bisa dimonitor juga nih aktivitas tiap agen, seperti berapa percakapan yang dihandle oleh agen, rata-rata waktu respon, dan juga yang lainnya dalam periode tertentu. Gitu. Misalnya dalam 1 bulan terakhir atau misalnya dalam 2 bulan terakhir itu bebas ya teman-teman, bisa diatur atau bisa difilter. Seperti itu. Oke, next kita coba ke demo dashboard marketplace-nya ya. Marketplace chat-nya. Tunggu sebentar. Sini. Nah, ini ya teman-teman untuk chat-nya tadi. Di sini channel penjualan. Nah, teman-teman bisa coba nih cek daftar toko. Gitu. Ini yang tadi diinfokan ya, ini ada chat aktif, artinya Shopee yang kedua ini yang terhubung ke marketplace chat, sedangkan yang pertama ini belum terhubung gitu, karena belum ada chat aktifnya ini, gitu. Kemudian, tunggu sebentar. Nah, di sini channel penjualan integrasi toko. Nah, ini teman-teman bisa klik aja chat, gitu ya, baru nanti bisa diintegrasikan. Gitu. Nanti bisa diklik integrasi, silakan login ke Shopee yang udah diintegrasikan sebelumnya. Gitu. Sama Tokopedia Chat. Jadi kita cuma bisa 2 dulu ya teman-teman, Shopee dan Tokopedia. Kalau yang lain kayak Lazada, Blibli, Bukalapak itu belum bisa. Seperti itu. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik aja nih chat, navigasi yang chat. Di sini klik masuk dashboard chat. Gitu, ini bisa diklik. Nah, nanti tampilnya seperti ini, teman-teman. Ini untuk berandanya ya tadi ya. Di sini bisa ada ringkasan. Ini kenapa no? Karena ini masih toko demo ya teman-teman. Gitu. Di sini nanti bisa ada infonya percakapan masuk, percakapan yang diklaim oleh agen, dan yang lainnya. Ini untuk channel percakapan toko yang terhubung ke marketplace chatnya. Gitu. Jadi ini sementara baru 1 yang terhubung. Seperti itu. Ini untuk beranda. Next di sini untuk percakapan. Sini ini contohnya ya. Ini ada chat nih, chat dari customer gitu ya contohnya gitu. Nah ini bisa diklaim, nanti ketika diklaim akan muncul di sini gitu. Nah sebentar. Kemudian di sini juga ada titik 3 tadi, ini bisa di label percakapan. Contohnya ini, oh dia masuknya ke customer Jakarta gitu. Bisa diklik. Jadi dia ada warnanya juga nih teman-teman. Gitu. Atau pengen klaimnya bisa klaim yang ini bisa, atau klaim percakapan yang satu ini diklik gitu, itu juga bisa juga. Nah ini juga dipilih pesan tadi ya, balas cepat. Kalau kita klik gitu, di sini ada pesanan masuk atau pesanan sambutan atau pesan sambutan gitu. Nah untuk ngatur ininya kita bisa ke bagian pengaturan gitu. Ini ya tadi pesanan masuk atau pesan sambutan gitu. Nah kita coba cek di sini. Kayak gini ya, contoh misalnya pesanan masuk, misalnya hai Kak, pesanan yang masuk sebelum jam 2 siang dikirim di hari yang sama, sedangkan yang masuk setelah jam 2 dikirim esok hari. Nah ini bisa langsung disimpan aja gitu. Atau teman-teman kalau pengen tambah lagi pesannya bisa ya input aja judul sama isi pesannya. Nah, next di sini pengaturan label tadi ya, ini customer Jakarta, customer Bandung, atau misalnya teman-teman punya customer lain gitu ya, customer
contoh Jogja gitu. Saya di sini pengen warna ini gitu ya, juga bisa gitu. Nah ini nanti bisa juga nih diklik gitu ya. Oh customer Bandung tuh, oh ini yang termasuk customer Bandung gitu. Atau misalnya customer Jakarta gitu ya. Ini seperti itu teman-teman gitu. Atau kalau misalnya udah nggak ada customer Jogja nih pengen dihapus, itu juga bisa diklik ini aja. Gitu. Ini untuk pengaturan. Jadi pengaturan ada dua ya, balas cepat dan juga pengaturan label. Next di sini yang manajemen agen. Ya, di sini untuk yang peran supervisor sama agen, ini jangan lupa teman-teman harus ditambahkan dulu tadi di dashboard Swift Hub-nya. Seperti itu. Next di sini channel percakapan yang tadi ya, ini jadi teman-teman bisa melihat channel mana aja yang terhubung di marketplace chat itu di bagian channel percakapan ini gitu. Kalau untuk tambahnya seperti apa ya, kan baru satu. Berarti kalau untuk nambahinnya harus masuk lagi ke dashboard marketplace chat, dashboard Swift Hub-nya yang sebelumnya. Seperti itu. Channel percakapan, terus di sini laporan gitu. Nanti di sini bisa diatur aja pilih periodenya, dan juga sini untuk performa agennya gitu. Nanti bakal ada di sini muncul nama agen sebentar. Ya. Nama agen, terus percakapan setiap agen, nanti sini bakal ada chartnya gitu ya. Dan juga sini ada total percakapannya gitu. Ini nggak ada datanya karena ini masih toko demo ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah menggunakan marketplace chatnya, nanti akan ada laporannya di sini. Seperti itu teman-teman untuk marketplace chatnya ya. Oke, nah mungkin sebelum ke Q&A, saya pengen coba info dulu nih teman-teman untuk subscription dari Swift Hub gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengunjungi halaman billing. Nah, jadi Swift Hub dan juga Swiftify ini ada halaman billingnya nih teman-teman gitu. Ini tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik aja yang pojok kanan atas, masuk atau buat akun gitu ya. Nanti klik aja masuk, atau bisa klik link billing.swiftoms.id. Nah, kemudian baru nanti input aja email dan kata sandinya teman-teman yang sudah didaftarkan. Nah, kalau udah nanti bisa di sini ya, tampilnya kurang lebih seperti ini. Nanti bisa dicek juga nih, oh sekarang nih paketnya lagi apa nih, teman-teman lagi pakai profesional, terus limit ordernya berapa, terus misalnya harga kelebihan per order itu Rp300 per order. Nah, ini bisa dicek lagi ya teman-teman gitu. Nah, ini kalau teman-teman klik pergi ke platform itu ya, itu nanti bisa masuk ke dashboard Swift Hub. Oke, next. Oke, selanjutnya Q&A. Teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh dari chat ya teman-teman. Saya sambil cek juga nih untuk untuk di chat Google Meet ya. Sebentar, coba cek. Oke, ini harusnya udah dijawab semua ya dengan oleh rekan saya, oleh Kak Nafa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin. Untuk pertanyaannya fokus ke materi hari ini ya teman-teman, ke materi untuk marketplace chat ya. Jadi di luar dari pertanyaan tersebut, teman-teman bisa ditanyakan langsung ke tim support Swift Hub. Gitu. Oke, saya coba sambil cek untuk chatnya. Sini, oke. Ini dari Rumah Katun Jakpus, ini pertanyaan tentang Shopify bisa ditanyakan ke tim support ya Kak untuk Shopify. Kemudian di sini dari Biru Jewelry, terus terang penjelasan agak membingungkan. Wah, berarti bisa belajar secara offline. Oke, ya untuk saat ini kita ada kelasnya masih kelas online nih Kak sementara gitu ya. Jadi belum ada kelas offline, tapi kalau misalnya dari Kakak mungkin ada
atau misalnya ada kendala itu bisa banget ditanyakan ke tim support ya Kak, bisa dari live chat atau bisa ke email gitu. Oke, ini sebentar saya coba cek lagi ya. Oke, nah mungkin sebentar. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya coba info dulu kali ya untuk program Ibu Sibuk. Nah, jadi teman-teman, kalau saya teman-teman mungkin saat ini brandnya itu menjual produk-produk moms and baby gitu ya, teman-teman bisa banget nih ikutan program Ibu Sibuk ini gitu. Jadi Ibu Sibuk ini platform terbuka yang menghubungkan para pemilik brand dengan influencer yang memanfaatkan komunitas ibu yang aktif di Orami gitu. Nah, kenapa sih pasti ikutan program Ibu Sibuk ini? Nah, karena platformnya itu influencer terbesar di Indonesia gitu. Kemudian potensial reach-nya itu sampai 50.000 plus gitu ya. Dan juga engagement rate-nya itu di 2-7% gitu. Nah, benefit-nya apa aja? Nanti teman-teman bisa juga produknya itu di review, produk review, dan juga review e-commerce atau Ibu Sibuk Instagram dan juga yang lainnya. Nah, kalau teman-teman berminat nih gitu, teman-teman bisa juga kunjungi link ini ya gitu di https bit.ly/dipromosin Ibu Sibuk gitu. Oke, sebentar. Saya coba sambil cek lagi ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Kayanwar. Sini tidak bisa integrasi Lazada, sudah hubungi via email dan live chat tapi responnya lama. Oke. Nah, untuk tidak bisa integrasi dengan Lazada ini sepertinya perlu dicek lebih lanjut ya Kak, karena ini pertanyaannya cukup teknis dan juga perlu dicek juga mungkin dari dashboardnya Kak Yanwar sendiri oleh tim support gitu. Nah, kalau saya untuk responnya lama, ini thank you banget buat feedbacknya. Dan juga mohon maaf juga nih Kak atas kendalanya. Saya coba sampaikan juga ya nanti ke tim supportnya untuk lebih pas respon lagi gitu. Tapi untuk chatnya sendiri sih kita coba responnya ada antriannya sih Kak gitu. Tapi ini nanti saya sampaikan ya ke tim supportnya ya. Gitu. Coba sebentar. Oke, saya coba cek lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Bumi Agung Pusat ya, gitu. Ini pertanyaan gagal alokasi. Nah, iya Kak, kalau saya untuk pertanyaan seperti itu, ini pertanyaannya cukup teknis ya, gitu. Jadi perlu dicek juga, gitu. Dari dashboardnya Kakak, gitu ya. Jadi mungkin bisa ditanyakan juga ke tim support ya Kak, nanti bisa disampaikan juga mungkin screenshot yang mendukung gitu, biar nanti bisa dicek kembali gitu ya oleh tim support gitu. Oke, next, sebentar saya coba cek lagi ya. Oh, di sini dari Kayanwar udah hubungi juga ya Lazadanya. Koneksinya sudah expired, berarti ini seharusnya sih bisa diintegrasikan ulang sih Kak untuk untuk integrasi Lazadanya. Jadi bisa diputuskan dulu integrasi Lazada, baru nanti dikonekkan kembali gitu atau diintegrasikan kembali gitu. Itu kalau saya koneksinya udah expired, tapi nanti Kak Yanwar bisa coba hubungi lagi tim supportnya, tim support Swift Hub gitu ya, biar nanti bisa lebih lanjut gitu ya Kak untuk diceknya gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain mengenai marketplace chat ya teman-teman, supaya sesuai juga nih sama materi hari ini. Kita hari ini lagi bahasnya marketplace chat gitu. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan terkait mungkin bagian tadi ya ada banyak ya
sebentar, ada tentang manajemen agen atau channel percakapan atau mungkin cara buat label atau yang lainnya, itu bisa banget nih ditanyakan nih teman-teman gitu. Tunggu sebentar ya. Oke, sorry teman-teman. Oke, untuk pertanyaan lain, pertanyaan yang sifatnya teknis gitu ya, terkait SwipHub, itu bisa ditanyakan ke tim support ya teman-teman, karena hari ini materinya kita lagi marketplace chat ya, gitu. Nah, untuk menghubungi tim support seperti apa? Ini saya coba share dulu ya. Nah, jadi di sini kita ada layanan komunikasi tim support. Ini bisa melalui live chat di halaman Bimbing, atau teman-teman juga bisa email ke swiphubsupport@circle.com gitu. Nah, next. Nah, di sini ya teman-teman untuk live chatnya. Di sini live chat melalui halaman Bimbing, email. Nah, nanti di pojok kanan bawah gitu, di sini ada email atau chat. Teman-teman bisa pilih bebas pengen email atau chat gitu. Oh iya, untuk layanan komunikasi ini juga kita dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya teman-teman, untuk jam operasional. Oke, next di sini untuk tutorialnya. Jadi teman-teman kalau masih ada pertanyaan gitu ya, bisa kunjungi juga halaman bantuan di .swipstore.id, atau teman-teman juga bisa melihat juga di video tutorialnya ya. Di sini ada menggunakan SwipHub dan juga sederhanakan penjualan online di marketplace dengan SwipHub. Oke, sip. Untuk pertanyaannya kayaknya saya cek belum ada pertanyaan lagi ya terkait marketplace chat. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain di luar marketplace chat bisa ditanyakan ke tim support ya. Gitu. Nah, next di sini untuk feedback untuk teman-teman mungkin boleh dibantu juga ya. Jadi nanti dari rekan saya akan share feedback gitu ya. Nanti teman-teman bisa isi gitu ya. Jadi di sini kalau yang menggunakan desktop bisa cek di pojok kanan bawah yang gambar segitiga, bisa diklik, baru klik pause, kemudian bisa di input gitu ya, kelas online-nya apakah membantu biasa saja atau yang lainnya ya. Teman-teman bisa di vote ya teman-teman, mohon bantuannya ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Rayu Aksesoris. Ini bakal membahas Shopify juga nggak? Saat ini untuk materinya di marketplace chat ya, Kak. Jadi nanti akan ada kelasnya tersendiri nih untuk Shopify. Gitu. Nanti untuk update-nya kapan, nanti akan diinfokan lagi ya. Mungkin via blast email atau di WhatsApp gitu. Atau teman-teman juga bisa tanyakan juga nih ke tim supportnya langsung gitu. Kira-kira kelas online-nya adanya di tanggal berapa lagi. Gitu. Oke, mungkin dari teman-teman nih yang belum isi feedback atau polls, boleh dibantu ya teman-teman ya. Oke, sip, sama-sama Kak. Oke, ya. Mungkin karena udah gak ada pertanyaan lagi ya. Tunggu sebentar, saya sebentar. Cek. Sebentar ya teman-teman, saya sambil cek juga nih untuk chatnya. Oke, ya. Karena dari teman-teman mungkin belum ada pertanyaan lagi terkait marketplace chat. Dan juga mungkin udah ada juga ya yang isi feedbacknya. Terima kasih buat yang udah isi feedback. Ya, mungkin untuk materi kelas online hari ini sudah selesai nih teman-teman.
gitu. Nah, nanti untuk PPT-nya dan juga recording-nya saya akan kirimkan via email ya, gitu. Mungkin nanti bisa 1 atau 2 hari ke depan gitu ya, karena bertahap juga untuk kirimnya, gitu. Oke, sip. Kalau begitu, terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kelas online hari ini. Sampai jumpa di kelas online berikutnya ya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua.